Halo, selamat malam Sobat Langit Musik. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat terus ya. Selamat hari Selasa, dan kalau udah hari Selasa, tahu dong artinya apa? Ya, bener banget. Ketemu lagi sama gue Rizal Urgensi di program Jebol atau Julitin Sepak Bola di episode ke-12 kali ini. Dan di episode ini gue lagi-lagi masih sendiri, gak ditemenin sama partner-partner gue biasanya. Tapi gue senang banget, artinya gue bisa lebih intens lagi discuss sama kalian soal bahas bola, mulai dari bola nasional maupun bola dari internasional. So, bagi kalian yang punya pandangan tersendiri, mungkin yang berbeda pendapat dari gue, kalian bisa langsung komen atau bahkan kalian bisa langsung telepon supaya kita bisa lebih interaktif lagi nantinya. So, langsung aja di episode ke-12 kali ini nantinya gue akan bahas putar sepak bola nasional, yaitu nggak jauh-jauh topiknya soal yang lagi panas banget nih, soal Indonesia versus Argentina yang baru aja ngelakuin war ticket mulai dari kemarin dan hari ini terbuka untuk umum. Selanjutnya ada juga pembahasan soal perpisahan pemain dari para pemain Real Madrid yang secara mengejutkan banyak banget pemain-pemain yang cabut dari Real Madrid. Dan selanjutnya ada rekor Jose Mourinho yang tercoreng di pertandingan final Eropa yang biasanya dia selalu 100% meraih kemenangan, tapi kali ini harus tercoreng. Dan juga special review soal FA Cup serta perjuangan City dalam mengejar treble winner. So, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu soal Argentina lawan Indonesia. Yang ini ya gue yakin nggak cuma gue, tapi banyak banget masyarakat kita yang pasti pada gemes-gemes banget nih. Bertanya-tanya gimana sih cara bisa menangin war ticket tuh. Ya karena kalau gue pribadi, jujur gue cukup kesel juga. Karena mulai dari war ticket konser Coldplay, gue nggak dapet sama sekali. Serta untuk war ticket Argentina ini, gue juga nggak dapet sama sekali. Padahal, kalau ngomongin soal persiapan, gue ngerasa gue lebih siap gitu hari ini ketimbang war ticket konser. Kenapa gue bilang lebih siap? Ya gue ngikutin banyak banget tips-tips orang soal siapin berbagai macam device, baik itu handphone maupun laptop. Abis itu gue juga udah refresh menjelang beberapa menit menjelang dibuka officially tiketnya, tapi gue juga nggak dapet. Bahkan tadi gue inget banget di 12 pas atau 12 lewat 1 lah, udah nyerempet-nyerempet 12 lewat 1, itu tiketnya udah sold out. Dan ini gue nggak bayangin, ini antusias banget berarti masyarakat Indonesia kita, sekaligus mematahkan pendapat gue minggu lalu yang mengatakan ini bisa jadi terlalu mahal gitu. Dan gue khawatir harga tiketnya nggak terlalu bersaing lah untuk masyarakat kita. Tapi ternyata dugaan gue salah, dan masih respect buat masyarakat kita yang ternyata daya belinya oke juga ya, bisa bikin tiket ini sold out. Dan gue yakin ini bakal worth it banget karena pemain-pemain Argentina yang dibawa pun pemain-pemain yang notabene juga membuat Argentina juara dunia di Piala Dunia Qatar 2022 lalu ya. Jadi gue bilang untuk harga segini worth it banget. Terlebih lu akan dapat kesempatan untuk melihat Lionel Messi bertanding di Gelora Bung Karno. Sebuah hal yang mungkin kalau lu bilang ke gue 10 tahun lalu atau bahkan 3 tahun lalu kalau Lionel Messi bakal bertanding di Indonesia, gue gak bakal percaya sama lu. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena bayangin aja, masa seorang Lionel Messi mau bertanding lawan Indonesia di sini. Ya tapi ternyata ini bisa jadi arah positif bagi persepak bolaan nasional kita. Tadi ada juga tampilan soal soal harga tiket yang dibagi-bagikan itu mulai dari harga paling rendah 600.000 sampai yang paling mahal VIP harga 4,2. Dan gue cukup unik juga ya, kenapa harga tiket yang paling mahal justru tadi gue lihat tiket yang paling cepat untuk sold. Cukup unik juga ini fenomena. Apakah benar-benar tiketnya ini diperjuangkan oleh masyarakat, yaitu war ticket dan ngincar VIP itu, atau justru VIP-nya banyak buat tamu-tamu undangan? Ya jelas ini cuma asumsi gue, tapi gue ngeliat ada yang mencurigakan juga. Kenapa bisa tiket yang harga paling mahal justru tiket yang paling cepat untuk sold out juga. So, gue jadi harapan gue sih makin menipis ya untuk melihat timnas Indonesia bertanding lawan Argentina tanggal 19 nanti. Tapi gue gak akan berhenti berjuang karena gue masih berharap-harap cemas gue bisa dapet tiket, maupun itu dari calo atau bagaimanapun, karena cukup menjengkelkan juga. Tapi mau gimana lagi, gue mau nyari tiket dari mana lagi gitu. Ya mau gak mau gue harus nyari dari calo, seberapapun gue sebel sama aktivitas calo tersebut ya. Karena tadi siang gue kebetulan juga udah share di sosmed gue kalau gue WTB atau want to buy tiket, dan ada aja yang nawarin dan itu harganya udah pada di markup gitu. Gue butuh tiket yang harga 1,2, yaitu kategori 2 ya. Kategori 2 harga tiketnya itu 1,2 normalnya, tapi udah pada dijual 1,7 rata-rata harga jualnya lagi. Dan juga ada yang lebih mahal, bahkan ada yang ngejualnya 2 juta, udah berani di 2 juta. Dan gue bilang, gue tanya ke dia, kenapa lu jual tiketnya? Dia bilang tanggal 19 kebetulan gue gak bisa
karena gue ada acara keluarga. Gue bilang nggak make sense. Lu buat apa lu war tiket, beli tiketnya secara gerasak gerusuk, lu ikut war juga kan? Tapi lu secara satu sisi lu tahu kalau tanggal segitu tuh lu nggak bisa nonton. Buat apa? Lu cuma nyari untung doang gitu. Dan itu ngerugiin banget sih. Dan gue sebenarnya mengapresiasi dari proses pembelian tiket ini yang satu KTP dibatasin hanya boleh 2 tiket ya maksimal, dan itu udah cukup berjalan bagus sebenarnya. Inisiatif kita untuk memerangi calo udah bagus, tapi somehow ya kalau udah mental reseller seperti itu kita sulit juga berantas, karena kalau 2 tiket pun juga masih bisa dikejar. Jadi gua harap harga tiket semakin kompetitif, tapi semakin kompetitif juga jangan sampai calo makin marak dong, karena ini ngerugiin banget khususnya bagi orang-orang yang emang pengen banget, yang emang udah ngikutin banget progres sepak bola Indonesia maupun sepak bola Argentina, karena ini kesempatan yang mungkin nggak datang 2 kali lah bisa ngeliat timnas Argentina bertanding di Indonesia. So gua doain buat sobat langit musik semua yang pengen banget nonton Argentina, semoga masih dapet tiket karena masih ada waktu untuk war. Dan jangan lupa besok pun juga masih bisa war sebenarnya, tapi gue kurang yakin untuk akses tiket untuk besok karena ya bisa dibilang harga, walaupun tiketnya udah dipatok-patok untuk 3 hari, tapi gue yakin udah pada kececer lah itu tiketnya, walaupun dibuka buat 3 hari pasti udah banyak kesedot di hari ini soldnya kan untuk public salesnya. Tapi semoga gue doain kita semua bisa tanggal 19 berkumpul di GBK dan mendukung timnas Indonesia lawan Argentina. So sebelum gue beranjak ke topik selanjutnya, gue juga mau bahas sedikit soal pengalaman gue nonton timnas Indonesia lawan tim-tim internasional, karena cukup sering ya. Minggu lalu gue udah bahas, gue pernah nonton Liverpool lawan Indonesia tahun 2013. Habis itu pernah juga nonton Belanda lawan Indonesia tahun 2013. Dan itu cukup unik. Kenapa gue bilang cukup unik? Karena walaupun kita orang Indonesia dan kita datang untuk nonton Indonesia, kita tetap aja ngedukung kalau Belandanya golin atau Liverpool golin, kita bersorak-sorak layaknya itu tim kita yang golin. Jadi gue ngeliat ada fenomena yang unik ini dari Indonesia, karena suara kita ini kita tahu kita solid banget kalau ngedukung timnas. Kita supporter yang sangat-sangat militan. Tapi gitu, kalau Indonesia nyerang kita juga semangat, ngoceng-ngoceng, nge-chance. Tapi kalau kita diserang Indonesianya, kita juga senang karena kita berharap tim yang berhadapan dengan Indonesia itu mencetak gol. Jadi itu cukup unik ya, tapi itu hak semua orang lah, dan ini juga kesempatan yang nggak datang 2 kali ya. Jadi gue bilang bersenang-senanglah kalian yang beruntung dapat tiket timnas Argentina lawan Indonesia, karena bisa jadi kita harus nunggu beberapa tahun lagi untuk bisa nunggu tim internasional datang ke Indonesia lagi. So demikian dari pembahasan gue soal bola nasional. Harapan gue juga kalian semua bisa nonton. Sekarang waktunya kita beralih ke sepak bola Eropa, karena masih banyak banget yang pembahasan yang masih bisa dibahas nih secara menarik. Salah satunya ya, walaupun liga-liga udah banyak yang kelar, liga-liga udah banyak yang selesai, tapi ada satu yang gua rasa masih tetap relevan untuk dibahas, yaitu soal Jose Mourinho yang rekornya di kancah sepak bola Eropa khususnya di partai final harus tercoreng di tangan Sevilla. Dan gua ngerasa ini hard luck, bad luck banget untuk seorang Jose Mourinho, karena menurut gua apa yang dia lakukan di partai final itu, semua yang mereka lakukan itu udah bener gitu. Gue udah sering banget nonton pertandingan Mourinho di sepak bola Eropa, dan ini yang emang mereka selalu lakuin. Curi gol secepat mungkin atau babak kedua awal atau bagaimanapun, that's okay. Yang penting lu curi gol and then defend. Itu udah dilakuin, gak perlu megang bola. Kayak musim lalu pun juga Roma cuma bisa menguasai bola total 30% di pertandingan final lawan Feyenoord, tapi mereka tetap bisa menang dengan skor 1-0. Tapi untuk pertandingan kemarin mereka juga possessionnya cuma 38%, masih di angka 30% sesuai prediksi banyak orang dan sesuai pengalaman Mourinho di final sebelumnya. Tapi yang membedakan adalah justru mereka kecolongan. Dan ini baru pertama kalinya Jose Mourinho mengalami kebobolan di partai final, karena sebelumnya selalu berhasil clean sheet atau bisa near bobol di setiap pertandingan finalnya. Tapi untuk kemarin mereka harus kebobolan dan mereka terbawa ke babak adu penalti, alhasil udah di luar tangan mereka lah. Ini genggaman mereka udah lepas gitu dari trofi. Jadi cukup kurang beruntung karena golnya juga dari gol bunuh diri. Dan banyak orang juga langsung menjulitin nih. Sesuai tema kita, sesuai nama program kita, julitin sepak bola. Kalau ngomongin soal julit, pelatih yang paling sering dijulit tuh Jose Mourinho. Nggak ada hari tanpa orang ngejulitin Jose Mourinho, baik dia lagi menang maupun dia lagi kalah. Gue yakin ini banyak orang ngejulitin ya pada ngomong Mourinho udah nggak relevan, Mourinho udah mainnya udah katrok lah, udah ketinggalan zaman. Tapi gue yakin kalau seandainya Roma juara, pasti orang-orang narasinya bakal kayak, ya ini kan cuma Liga Eropa gitu, layak aja dia juara. Toh
mereka seharusnya bukan di level ini kok. Mereka seharusnya bertanding di Champions League. Bahkan 5 tahun lalu mereka masih tampil di semifinal Champions League, tapi kenapa sekarang cuma ngejar di Europa League doang? So itu menurut gue nggak relevan. Dan yang relevan itu ya Mourinho tetap salah satu manajer terbaik. Tapi kabar kurang mengenakan datang justru dari soal aparatur pertandingan, yaitu seorang wasit, Anthony Taylor, sosok wasit yang emang dikenal kontroversial. Di cuplikan tadi kita lihat juga kalau Anthony Taylor mendapat kecaman dari publik Roma. Bahkan ini sesuatu hal yang cukup menjijikan ya, karena bukan cuma serangan verbal tapi udah juga mengarah ke serangan fisik. Karena Anthony Taylor ketika di bandara tadi juga pasti pada ngeliat juga videonya, kalau nggak cuma dia doang yang diserang, tapi anggota keluarganya juga mau diserang. Dan itu menurut gue kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang seharusnya nggak terjadi, karena apa yang terjadi di lapangan seharusnya stay di lapangan aja. Nggak perlu lo bawa-bawa ke level personal sampai di luar lapangan seperti itu. Karena selain itu tindakan yang nggak terpuji, tindakan yang sangat memalukan, tapi itu juga tindakan yang seharusnya nggak dilakuin. Dan ini ada komen cukup lucu nih. Pelatih yang paling sering dijulitin itu Coach Justinus Laksana. Coach Justin, coachy atau partner gue di tempat kerja sebelah, dan ini salah satu partner yang paling memorable lah buat gue, karena tanpa dia pun gue juga yakin gue gak akan ada bisa duduk di depan kalian hari ini. Jadi dia cukup berjasa dalam membentuk karakter gue hari ini, dan gue banyak banget belajar dari beliau. So lanjut aja. Dan ini gue bilang Coach Justin itu Jose Mourinho-nya dunia pandit gitu. Karena mereka berdua punya kemiripan dalam soal menyampaikan statement, dan juga punya kemiripan dalam soal kontroversi. Ya selalu berputar di sekitar mereka lah dunia sepak bola itu. So lanjut lagi soal Mourinho dan wasit. Anthony Taylor ini kenapa diserang banget sama Jose Mourinho, sampai ditungguin sama Jose Mourinho di parkiran. Ini gue ngerinya waktu itu sampai adu jotos gue takutnya. Tapi ternyata Mourinho itu nungguin dan ngeluarin kata-kata cukup kasar lah. Kata-kata cukup kasar, kata-kata yang seharusnya nggak dilakukan oleh seorang pelatih, tapi dia sampaikan itu ke sang wasit. Ya wasitnya yang ini yang kita lihat sekarang ini. Dan itu dia sampai dapat perlakuan kurang baik. Ya itu berawal dari mungkin emang gue harus mengkritisi ya. Di luar gue sangat-sangat nggak setuju sama apa yang dilakukan para fans, tapi gue juga harus mengkritisi keputusan-keputusan wasit di partai final tersebut. Karena ada momen di mana Roma seharusnya mendapatkan penalti, ada momen di mana seharusnya pemain lawan itu mendapat kartu kuning kedua, tapi malah itu nggak dilakukan gitu. Dan alhasil kan itu sangat-sangat merugikan Roma toh. Itu sangat-sangat merugikan Roma, apalagi ini di partai final. Kenapa bisa ada wasit dengan kepemimpinan yang emang dikenal kontroversial di Liga Inggris dikasih kesempatan untuk mimpin di partai final Liga Eropa? Ini seharusnya hal yang harus dihusut, hal yang seharusnya menjadi pertimbangan, karena wasit ini emang reputasinya buruk. Walaupun wasit ini juga punya pengalaman bagus lah. Kita ingat juga jasanya di partai Denmark lawan di Euro 2020 lalu ya, di mana dia bereaksi sangat cepat ketika ingin menyelamatkan nyawa dari Christian Eriksen. Itu salah satu hal yang gak bisa gue lupain dari sang sosok wasit, yaitu Anthony Taylor, di mana dia bergerak cepat, reaksinya sangat bagus, dan itu terbukti berhasil menyelamatkan nyawa Christian Eriksen di atas lapangan setelah jantungnya sempat berhenti dan dia kolaps selama beberapa menit di atas lapangan. So balik lagi ke soal Jose Mourinho, ini tetap aja sebagai pencapaian kalau menurut gue. Pencapaian apapun itu, ya ini tetap gue respect dia sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Karena kalau boleh jujur, skuad Roma sekarang ini skuad Roma yang biasa-biasa aja kalau gue bilang. Ya orang mungkin bilang, ya ini kan mereka tetap ngeluarin duit lebih dari 70 juta pounds untuk mendatangkan pemain-pemain yang ada sekarang. Tapi gue bilang, ya kalau mereka emang bagus-bagus banget pemainnya, kenapa pindahnya ke Roma gitu? Kenapa pindahnya ke Liga Italia? Kenapa nggak pindah ke tim-tim lain? Contohnya siapa? Wijnaldum. Kenapa Wijnaldum udah di PSG, main lebih atraktif, mainnya juga lebih konsisten di Liga Champions, tapi dibuang? Ya artinya pemain-pemainnya juga udah decline kan. Contoh lain lagi, Nemanja Matic. Ya udah decline juga, udah nggak kepake, udah decline banget di Liga Inggris. Ya akhirnya kebuang ke Roma. Karena udah cerita lama gitu. Emang pemain-pemain yang udah decline atau udah menurun performanya tuh pindahnya ke Liga Italia. Dan di Liga Italia biasanya performanya bakal nanjak lagi. Tapi oke lah menanjak di Liga Italianya. Tapi ketika dia di kancah Eropanya, mereka juga bisa menanjak. Itu kan artinya ada tangan dingin gitu. Ada faktor dari kepemimpinan Jose Mourinho yang bisa memanfaatkan para pemain ini supaya bisa lebih perform di bawah dia dan sesuai keinginan dia. Nggak bisa disalahkan juga kenapa Roma bisa ada di Europa League. Toh emang beberapa tahun mereka sempat berjuang, bahkan berjuangnya dari Conference League di bawahnya Europa League. Tapi sekarang bisa datang ke Europa League dan bisa masuk final langsung di percobaan pertama.
gue bilang udah pencapaian luar biasa lah untuk seorang Roma dan AS Romanya dan si pelatihnya Jose Mourinho. Jadi gue nggak ngeliat alasan kenapa Mourinho ini dibilang nggak relevan, karena taktik adalah taktik. Apapun itu, suka nggak suka ya lu harus mengapresiasi juga. Menurut gue dalam sepak bola itu taktiknya banyak ya, mungkin secara in game, secara detailnya banyak, tapi kalau dari segi inisiatif cuma ada dua menurut gue, yaitu proaktif atau reaktif. Kalau proaktif ya rivalnya Jose Mourinho, yaitu Pep Guardiola. Proaktif dalam artian bola itu adalah teman lo, jadi lu sebisa mungkin 90 menit lu kuasain bola, jangan kasih kesempatan ke lawan yang megang bola. Tapi kalau reaktif sebaliknya, bukannya menguasai bola selama mungkin, tapi justru biarkan lawan pegang bola selama mungkin, baru kita respon apabila lawan melakukan kesalahan. Dan itu hal yang lumrah-lumrah aja kok menurut gue. Seberapapun keselnya gue juga ngeliat Jose Mourinho, karena gue sebagai fans Liverpool pernah ngerasain itu Mourinho datang ke Anfield dan pakai taktik park the bus, itu cukup menjengkelkan. Tapi gue nggak ngeliat Mourinho ini harus dibilang nggak relevan lagi, karena dia tetap one of the best coach ever. Dan bahkan mungkin gue akan ngeluarin opini gue, yaitu soal Chelsea juara tahun 2012 di Champions League. Walaupun juaranya tahun 2012, tapi gue bilang itu ada berkat blueprint dari seorang Jose Mourinho. Apa blueprintnya itu? Ya karena gue bilang core-nya atau fondasi tim tersebut adalah fondasi yang sangat-sangat Mourinho, identik dengan Mourinho sekali lah. Contohnya ada beberapa pemain, yaitu dari lini belakang, mulai dari kiper itu ada Peter Cech. Di lini belakang masih di lini backnya itu ada John Terry dan Ashley Cole. Di lini gelandang atau tengah itu ada Frank Lampard, dan di depan itu Drogba. Jadi gue bilang core-nya ini 5 pemain yang gue sebut tadi ini adalah peninggalan Jose Mourinho, dan ini 5 pemain yang berperan penting dalam mengantarkan trofi Champions League pertama untuk Chelsea. So put some respect on his name, selalu hormati Jose Mourinho, karena gue yakin dia tetap salah satu pelatih terbaik di dunia, dan gak ada alasan bagi lu untuk bilang dia udah gak relevan lagi. Karena gue tetap harus bilang dia one of the best coaches in the world, dan gue yakin trofi-trofi Eropa atau trofi-trofi domestik akan datang dalam beberapa tahun mendatang untuk Jose Mourinho. So kita nantikan aja kontroversi-kontroversi lain dari seorang Jose Mourinho, dan gue sangat menarik untuk melihat kelangsungan karir dia. Apakah akan stay di Roma atau justru dia akan beranjak mencoba tantangan baru ke tim-tim lain macam let's say PSG mungkin. Tapi gue rasa nggak terlalu terburu-buru banget Mourinho untuk memutuskan hal tersebut. Tapi seandainya dia stay di Roma, gue harap dia dapat dukungan dari segi board management, bisa lebih mengakomodir pemain-pemain yang sesuai keinginan dia. Dan apabila dia tetap ingin berkuasa atau tetap ingin bersaing di Liga Eropa, gue rasa nggak ada alasan lain selain lu mempertahankan Jose Mourinho sekaligus menambahkan amunisi di squad AS Roma tersebut. So that's it dari pembahasan Jose Mourinho dan AS Romanya, dengan hasil yang cukup buruk di partai final kemarin bisa dikatakan karena mencoreng nama Mourinho. Sekarang kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, ke tim yang dulunya pernah dibela oleh Jose Mourinho juga sebagai pelatih. So, apa itu? Ya pasti udah pada nebak. Satu-satunya tim di mana dia nggak bisa nyampe di final Champions ya waktu itu ya, karena sangat-sangat nggak beruntung tiap tahunnya karena hanya mampu mencapai semifinal maksimal. Dan bukan satu-satunya yang gak masuk final, maksudnya satu-satunya tim yang kayaknya gak sesuai sama profile gitu. Karena tim ini sebenarnya layak banget juara Champions, tapi somehow gak pernah juara Champions. Karena tim itu bertabur bintang banget, ya apalagi kalau bukan Real Madrid. Tim yang identik dengan julukan Los Galacticos, ini merupakan tim yang bisa dikatakan selama 20 tahun terakhir tim tersukses di Eropa. Gue sebagai fans Liverpool harus ngakuin itu, karena Madrid merupakan satu-satunya alasan kenapa Liverpool dalam 4 tahun terakhir tuh gelar trofi Champions League-nya nggak nambah-nambah. Karena dia selalu ada di sana, dia selalu maintain levelnya selalu di atas, dan punya mentalitas yang luar biasa banget kalau di Liga Champions. So, kalau ada fans Barcelona yang bilang Barcelona musim ini nggak ada lawan, Barcelona 10 tahun terakhir ngerasa kesepian karena sering juara Liga doang, menurut gue gampang dilupain lah. Karena yang paling prestis menurut gue ya Liga Champions. Itu legacy yang sangat luar biasa. Mau fans Barcelona bilang, ya tapi kan dalam 10 tahun terakhir lebih banyak kita yang juara Liga La Liganya, Liga Spanyolnya. Ya tapi dalam 10 tahun terakhir juga Real Madrid udah mengantongi 5 gelar Champions bro. Bayangin 5 gelar Champions dalam waktu 10 tahun. Itu pencapaian yang mungkin susah banget dipecahin sama rekor tim manapun. Bahkan 3 di antara 5 trofi tersebut itu diraih secara beruntun, secara berturut-turut. Jadi bisa lu bayangin, ini tim emang kuat banget. Dan kalau bisa gue rumuskan atau bisa gue rangkum,
faktor apa aja sih yang bisa bikin mereka kuat di Eropa walaupun di liganya suka terseok-seok? Menurut gue ada 3 faktor, yaitu ada faktor pertama yaitu soal kualitas pemain-pemain itu sendiri. Yang kedua ada faktor luck yang selalu kayaknya ini selalu berpihak kepada Madrid, dan juga faktor mentalitas. Ini 3 faktor yang menurut gue selalu berada dalam sisi Real Madrid. Dari segi kualitas, ya kita tahu tadi gue udah singgung juga soal Los Galacticos ya, karena pemain Madrid ini bukan Madrid namanya kalau nggak punya pemain bintang. Los Galacticos, pemain yang emang profilnya pemain bintang dan dikumpulkan dalam satu tim, yang timnya itu adalah Madrid. Tapi apakah kualitas itu selalu berbanding sama trofi? Ya, let's say ada juga tim yang punya kualitas tapi nggak datang trofinya. Tapi untuk Madrid, ya kita tahu kualitas mereka karena didukung juga oleh faktor ekonomi yang kuat. Mereka selalu sanggup lah untuk bisa datangin pemain manapun. Kalau untuk faktor luck, faktor keberuntungan ini gua rasa juga banyak berpihak pada Real Madrid, karena beberapa kali atau di beberapa musim ketika Madrid menjadi juara UCL, itu bisa kita lihat sebenarnya tim yang main lebih bagus ketika berhadapan dengan Madrid itu tim yang sedang bertanding melawan mereka. Tapi mereka bisa nemuin cara untuk menang walaupun mereka sedang berada dalam kondisi yang jelek. Ini sebuah luck yang luar biasa, dimana ini juga ada faktor lucknya ini nggak habis-habis gitu. Kayak contoh musim lalu, di musim ini ya jelas terseok-seok di Liga Champions. Tapi untuk musim lalunya, beberapa kali mereka ketinggalan, beberapa kali mereka kalah kualitas di atas lapangan. Walaupun Madrid juga punya kualitas, tapi kualitas lawannya jauh lebih bagus ketika berhadapan dengan Madrid waktu itu. Contohnya ketika pertandingan, gue ingat masih pertandingan lawan PSG, pertandingan lawan Chelsea, pertandingan lawan City. Mereka ketinggalan dan rasanya kelihatannya kayak nggak bisa mengembalikan keadaan, tapi somehow mereka nemuin cara dan bisa mencetak gol lewat faktor out of nowhere gitu. Dan ini kualitas yang sangat-sangat luar biasa dari Madrid, dan itu harus diakui. Dan faktor terakhir ya mentalitas. Nggak mungkin lu nggak punya mentalitas yang kuat apabila lu bisa selalu comeback gitu. Yang ini indikasi kalau mentalitas Madrid emang luar biasa. Dan kenapa gue bilang mentalitasnya kuat, karena musim lalu pun tadi kan gue udah singgung soal lucknya, ini juga berbanding lurus dengan mentalitas yang mereka punya. Kalau gue lihat gestur para pemain Madrid itu, mereka itu selayaknya kayak nggak tahu kalau mereka bakal kalah. Itu faktor yang sangat-sangat penting. Mereka tahu secara mentalitas mereka nggak akan kalah di pertandingan tersebut. That's why mereka bisa tetap tenang, tetap cool dalam menghadapi pertandingan sampai menit ke 90, dan mereka bisa memanfaatkan kecerobohan lawan ketika konsentrasinya turun. Dan itu hal yang selalu dimiliki Madrid, dan gue bilang salah satu alasan kenapa tadi gue bilang Madrid bisa punya 5 trofi UCL dalam 10 tahun terakhir. So, untuk tim tersukses selama 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir siapa? Jawaban gue jelas Real Madrid. Tapi kalau untuk pembahasan Real Madrid yang sekarang, ya ini bukan kabar yang mengenakan justru. Ya mereka aktif di bursa transfer kali ini, tapi datangnya bukan berita soal mendatangkan pemain, tapi justru mereka menjual banyak pemain. Yaitu ada kabar dari soal Icon Club, gue bilang ada Karim Benzema, selanjutnya ada si Asensio, selanjutnya ada Eden Hazard, dan juga ada beberapa nama-nama lain yang ternyata kontraknya nggak diperpanjang, bahkan ada yang di-terminate atau dipotong kontraknya, itu seperti Hazard. Ya sebenarnya gue expect Real Madrid akan melakukan perubahan di musim depan. Perubahan dalam artian gue expect mereka akan mendatangkan beberapa pemain baru. Mereka akan melakukan banyak perubahan dalam squad, yaitu soal menambah amunisi baru. Tapi yang gak gue expect adalah justru mereka menjual banyak pemain yang mana pemainnya ini bisa dibilang tulang belakang dari tim ini gitu. Jadi gue bilang untuk tim ini, untuk melakukan perubahan seradikal ini, gue bilang cukup beresiko banget gitu. Dan ini sebelum gue lanjut, buat penonton-penonton yang sedang nonton konten julitin sepak bola atau jebol ini, boleh banget untuk komen, boleh banget untuk ngasih gift biar bisa kita lebih interaktif lagi. Dan juga kalau mau ngobrol langsung pun bisa, karena kalian bisa langsung telepon di nomor yang tersedia ini. Karena ini juga bisa jadi momentum yang berharga banget, kita bisa ngomong langsung via telepon. Jadi manfaatkan kesempatan ini, karena baru kali ini nih episode jebol atau julitin sepak bola dapat ngasih kesempatan ke kalian semua untuk bisa interaktif, baik itu via telepon atau maupun via diskusi lewat kolom chat. So manfaatin fitur-fitur yang tersedia di julitin sepak bola kali ini ya. Dan gue mau lanjut lagi pembahasan, karena pembahasannya gue yakin ini salah satu fan yang paling banyak di Indonesia, pasti bakal menarik banget, yaitu soal Real Madrid. Karena untuk Real Madrid ini melakukan perubahan seradikal ini atau sebanyak ini gue bilang hal yang
di luar nalar gue lah. Karena Benzema kita tahu ya faktor usia nggak bisa bohong, dia udah makin menua dan juga faktor cedera udah makin sering menghantui dia ya. Walaupun musim lalu dia tetap bisa tampil konsisten, tapi untuk musim ini beberapa kali progres dia terhambat karena cedera, dan itu berdampak buruk banget pada tim. Karena ketika Benzema lagi drop, itu juga secara langsung berdampak ke pemain-pemain lain. Yang mana Real Madrid ini kelihatan seperti ayam tanpa kepala lah. Kayak nggak jelas tujuannya apabila pemain-pemain seniornya ini nggak bisa memperkuat timnya di level yang prime. Kayak contohnya ketika match lawan City, gue ngelihat City ini bisa mendominasi pertandingan karena gue lihat dari Real Madridnya itu Benzemanya nggak tampil 100% gitu. Mungkin dia faktor fitnya gue bilang nggak 100%, mungkin let's say 70%, 80%, tapi tetap dipaksain main. Tapi yang salahnya adalah ya kenapa bisa Benzema yang lagi nggak fit tetap bisa dibawa ke pertandingan dan dipaksakan untuk main. So menurut gue itu sebuah kesalahan yang kolektif lah. Dan ini gue baru aja dapat kabar kalau bakal ada yang bakal ada yang nelpon dari fans. Gue belum tahu kalian ini yang fans yang nelpon ini fans apa dan mau membahas soal apa, tapi gue menantikan banget nih karena siapa tahu bisa jadi diskusi yang menarik bagi gue, karena jarang-jarang kan di Jebol ini ada sesi. Tadi gue di awal juga selalu sendiri, tapi kalau untuk sekarang ada partnernya dan juga bisa saling diskusi sama gue senang banget apabila ada yang punya nyali untuk bisa ngomong langsung ke gue. So kita masih nunggu, dan sembari nunggu gue mau lanjutin sedikit aja dulu soal Real Madridnya. Ada juga faktor Eden Hazard yang gue bilang salah satu pembelian paling flop di era modern Madrid. Karena dari segi faktor harga, dari segi faktor usia, waktu itu sebenarnya usianya lagi oke-oke aja untuk bersaing, tapi somehow dia nggak bisa turn up karena cedera terus, ya itu cukup mengherankan lah. So ini udah ada mic-nya, ini mic khusus untuk nelpon ya. Dan katanya udah ada yang tersambung. Halo? Ini udah ada yang nyambung. Halo. Selamat malam. Suara gua? Halo. Cek, aman nggak suara gua? Ya, aman. Oke, malam bro. Aman, Bang. Ini dengan siapa di mana nih? Dengan Putra di Jakarta. Mantap, Bro Putra. Ini juga ada yang komen tadi Putra juga, jangan-jangan lo juga nih? Yoi. Betul banget. Yoi. Thank you ya udah Tapi nonton Jebol ya. Tapi bukan domba kok, bukan domba. Oh serius, bukan domba? Bukan domba. Oh bukan. Bagus. Berarti lo objektif orangnya. Ya ini sayangnya lagi nggak ada dia ya. Kita lagi nggak bersama beliau, tapi bisa lah sama gua aja. So gimana nih Put? Lo apa yang mau lu ada yang mau lu sanggah kah, atau ada yang mau lu tanyakan kah, atau ada yang mau lu diskusikan ke gua? Boleh. Mau nanya tapi kayaknya belum dibahas dia tadi. Nanya soal klub. Gue fans MU Bang. Oh iya betul. Boleh banget. Lagi bersedih kayaknya ya. Enggak, lagi progres. Progres banget tuh. MU jadinya lebih condong dibeli sama siapa nih ya? Oke, menarik nih ya. Oke, gue langsung aja. Gue mau bahas kalian soal MU ini mau dibeli sama siapa. Karena gue tahu lu juga sebagai fans MU pasti gemes. Karena mending Erick Thohir aja Bang. Betul, beritanya udah berbulan-bulan. Katanya Glazer udah oke mau ngejual. Tapi ya gitu, di delay, dikasih kesempatan 2 minggu nggak ada kelanjutan. Dan sebelum gue jawab nih ya, kalau lu sendiri pengennya di mana nih bro? Kan ada infonya, ada si lokal tuh, si Sir James Ratcliffe ya, bangsawan lokal, dan juga kalau dari luar ya Arab money ujung-ujungnya. Tapi kalau di antara kedua ini, lu lebih prefer mana? Lebih prefer Arab sih. Arab kan duitnya nahan ya. Gak terbatas ya. Cuma kalau nggak jelas juga mending dibeli Erick Thohir aja Bang. Waduh, dia melebarkan sayap ke Inggris dong jadinya kalau begitu. So, gue menarik sama dengar jawaban lo ya. Jawaban lo Arab money, yaitu siapa gitu. Gue juga kurang familiar dengan namanya. Tapi gue setuju banget karena gue harap United bisa dibeli sama ownernya mereka. Karena dengan cara itu, gue yakin Erik ten Hag ini kan udah progresnya luar biasa banget bersama MU. Gimana dia bisa mengatasi masalah dengan Ronaldo, gimana dia bisa mengatasi
kekecewaan ketika harus tersingkir di Europa League, sebagainya dan sebagainya. Ini udah musim yang luar biasa. Lu pasti sepakat soal progres dari Erik ten Hag ini kan? Setuju. Dan gua bilang kalau untuk progres semasif ini, apabila dia tetap bersama Glazer, ya nggak akan kemana-mana juga nggak sih? Iya, nasibnya bisa jadi kayak Van Gaal gitu. Iya, Nggak bisa beli apabila yang dia udah mau. berprogres tapi nggak di-backingin sama modal yang kuat, ya nantinya dapat pemain yang nggak sesuai keinginan. So gua harap dia dapat owner yang royal. Ya royal udah pasti owner dari Arab tersebut. Karena kalau udah pakai cara itu, gue yakin progres United yang diharapkan 2 atau 3 musim bisa bersaing juara, nggak usah nunggu sampai 2 atau 3 musim ke depan deh. Let's say mereka dapat di bulan ini nih, dan dapat di kesempatan di summer transfer window atau bursa transfer musim panas ini bersama owner baru. Gue yakin musim depan pun United juga udah bisa bersaing untuk jadi juara. Karena udah kelihatan kok progresnya ini ya cuma butuh 2 atau 3 pemain baru nggak sih untuk bisa melanjutkan progres dari Ten Hag ini, bro? Iya, lebih ke pemain depan mungkin ya nanti yang perlu sama kayaknya De Gea perlu diganti juga deh, lebih yang ofensif gitu. Betul. Bisa main dari belakang. Gue sepakat sama lo untuk hal ini karena banyak fans, mungkin fans United selain lo ya bro, selain lo tuh banyak banget yang apa istilahnya kepala batu gitu fans MU yang bilang, ini kiper paling rajin clean sheet, kiper yang banyak nge-save krusial. Tapi kalau lu gue yakin lu nontonnya bagus banget ya, lu nyimak banget pasti setiap nonton MU karena gue juga ngeliat hal yang sama. Apabila United bisa mengupgrade seorang De Gea, gue yakin secara kolektif, secara permainan juga berkembang, yaitu dengan kiper yang berani megang bola kan, bisa ngalirin bola. Iya, itu hal yang seharusnya diperhatikan sama MU. Dan ya mungkin faktor De Gea-nya sendiri juga mungkin bisa jadi sulit ya bro. Apakah pemain sesenior De Gea, ya kita tahu dia pemain paling senior di United sekarang, apakah berkenan gitu? Apakah ikhlas posisi lu sebagai kiper nomor 1 selama kurang lebih 12 tahun gitu digantikan gitu sama kiper-kiper lain di tengah progres yang masif ini? Itu mungkin hal yang harus dipikirkan juga sama fans United. Tapi apabila mereka mau upgrade dari kiper, gue yakin secara kolektif, secara permainan pun juga bakal upgrade. Oke. Tapi bang, pertanyaan terakhir nih. Kalau si penjualan MU ini ada batasan waktu nggak sih? Maksimal bulan apa gitu? Kalau untuk batasan waktu, sebenarnya tadinya gue mikir tuh ada batasannya, tapi ketika gue ngeliat beberapa pekan lalu, mereka kan dikasih waktu itu sampai tanggal berapa gitu, yang dikasih tenggat waktu sekitar sepekan, tapi ternyata nggak ada progres pun fine aja ya. Mungkin yang gue khawatirkan bukan soal tenggat waktu yang ditimbulkan ini loh, tapi yang gue khawatirkan dari pihak calon pembelinya ini. Takutnya kan apa sih, gue udah ngasih proposal udah dari beberapa bulan lalu, bahkan gue inget dari sebelum bulan puasa itu udah ada proposalnya, tapi sampai sekarang dari pihak Glazer itu belum ngasih lampu hijau kalau dia bakal ngejual kemana. Itu yang gue takutnya ngerasa kayak dipermainin gitu, ya nggak sih? Baik dari tim bangsawan Inggrisnya itu maupun yang dari Arabnya ini. Kayak lu serius nggak mau ngejual? Apa lu tarik ulur aja? Tapi feeling gue Glazer ini emang sengaja narik ulur, sengaja memperlambat sirkulasi penjualan selama mungkin karena valuasi MU setelah di tangan Ten Hag ini, apalagi mereka ada di final FA Cup kemarin, gue rasa akan meningkat gitu. Jadi gue bilang Glazer ini pintar juga sebagai bisnismen, dia memanfaatkan peluang valuasi itu. Jadi apabila valuasinya naik, ya jelas keuntungan bakal lebih tinggi juga kan. Jadi mungkin ini yang ditunggu. Tapi kalau untuk faktor tenggat waktu gue rasa nggak ada bro. Tapi yang gue khawatirin ya itu, takutnya malah pada berpaling tuh si calon-calon pembelinya. Oke, sorry nih bang, jadinya satu lagi nih terakhir. Boleh banget. Kalau misalnya tingkatin valuasi itu bisa nggak dengan beli pemain? Jadi Glazer kasih duit ke Ten Hag untuk beli pemain-pemain yang bagus, jadi valuasinya makin tinggi. Soalnya khawatirnya kalau misalnya nggak terjual di transfer window ini MU nggak beli apa-apa gitu, nggak beli siapa-siapa. Oke, good question. Ini valuasi pemain itu ngaruh nggak? Valuasi tim itu ngaruh nggak sama pemain-pemain ya? Iya, dan betul. Itu gue bilang mempengaruhi banget karena gue sebagai fans Liverpool itu ngeliat valuasi Liverpool tuh terus berkembang seiring dengan faktor valuasi timnya itu adanya kayak gimana. Iya, kayak contoh sebelumnya bahkan kayak contoh dulu Salah, Mane gitu kan dibeli dengan harga murah kan bro. Maksudnya di bawah harga pasaran 50 juta segala macam lah. Mereka dibeli dengan 30 juta. Tapi faktor pemain-pemain ini yang dibeli dengan secara jeli ini bisa meningkatkan valuasi karena harga jualnya itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Jadi
faktor pembelian itu juga mempengaruhi valuasi tim ya. Tapi kalau soal valuasi tim yang lebih bermakna lagi itu di faktor apa, di sektor apa, ya jelas ya lu harus contoh. Kalau soal valuasi tim yang paling bagus contohnya itu rival tetangga lu bro, Manchester City. Kenapa valuasi tim mereka itu bagus banget? Karena dari segi pemain juga pemain-pemain yang mentereng, dan harus diperhatiin juga dari segi fasilitas. Mereka itu sudah membangun banyak banget fasilitas-fasilitas untuk tim junior dan juga fasilitas-fasilitas latihan yang sangat-sangat memadai gitu. Kayak contoh, gue yakin lu masih inget apa sih yang dibilang Ronaldo pas lagi interview sama Piers Morgan kemarin, yang dikeluhan sama dia apa? Gak ada yang berubah dari beberapa puluh tahun lalu. That's it. Bayangin keuntungan tim yang didapatkan sama Glazer setiap tahunnya, setiap musimnya, dari segi faktor penjualan tiket, dari segi faktor pendapatan dari dana sponsor dan juga dana hak siar. Masa nggak ada perubahan dari faktor fasilitas tim gitu? Tempat latihan gitu-gitu aja, tempat fasilitas stadium gitu-gitu aja, berbanding berbalik dengan tim-tim lain yang ada di kancah Inggris yang bahkan rival sekota lu sendiri. Gua rasa itu sebuah tamparan keras ya apabila lu ngelihat rival sekota lu ini berkembang secara progresnya masif banget dan tim lu stuck di situ aja. So, mungkin kalau bisa gua rangkum hal apa aja yang bisa mempengaruhi valuasi, ya jelas dari faktor fasilitas tim itu sendiri, dari faktor stadium yang dimilikin, dan juga faktor pembinaan usia muda serta para pemain yang tersedia di klubnya, bro. Oke. Thank you Bang. Oke, thank you banget udah ikutan di sesi interaktif kali ini ya bro. See you, semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, see you. Oke, barusan ada fans United. Gue cukup prihatin kenapa dia milih fans United, karena itu rival gue, tapi gue cukup prihatin dan juga cukup senang juga sih sebenarnya, karena dia bukan fans kardus atau cuma fans sekedar ngefans doang, tapi dia bisa paham seluk-beluk klub, dia juga peduli sama faktor kepemilikan klub. Itu kan banyak orang ngefans di Indonesia ini cuma faktor gue mau tim gue menang, kalau tim gue kalah gue kecewa. Tapi kalau dia mikirin sampai valuasi klub, dia mikirin sampai valuasi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi valuasi klub tersebut. So, itu sebuah hal yang luar biasa banget, dan gue harap banyak fans United yang kayak gitu. Dan juga fans United yang open-minded, itu gue bilang fans United yang open-minded tuh yang kayak gitu, yang bilang kalau kiper itu posisi yang harus di-upgrade. Karena gue ngomong posisi kiper harus di-upgrade di channel sebelah, gue dibilang kurang nonton Manchester United. Padahal gue bilang jelas-jelas kalau gue bilang nggak bilang De Gea jelek ya, gue bilang De Gea ini one of the best goalkeeper in the world. Tapi apabila lu bisa mengupgrade seorang David De Gea dengan kiper yang lebih cocok dengan gaya main Erik ten Hag, gue yakin berkembangnya jauh lebih pesat United ini. So, berlanjut lagi ke soal Real Madrid. Ya tadi udah bahas MU-nya ya, gara-gara ada fans itu, thank you banget yang udah nanya ke soal United, karena sesuai pepatah banyak orang di Indonesia, MU nggak makan, karena MU itu faktor cuan paling kencang tuh kalau bahas MU. So, thank you yang udah interaktif tadi. Dan langsung aja balik ke pembahasan sebelumnya soal Real Madrid yang berpisah dengan Benzema dan juga Eden Hazard. Dan ini keputusan yang sangat-sangat radikal. Tapi pertanyaan yang muncul di benak gue adalah, apakah Ancelotti pelatih yang tepat untuk menahkodai Real Madrid bersama timnya yang mungkin akan melakukan regenerasi? Karena kalau kita tarik ke belakang, kita lihat rekam jejak si Ancelotti ini, berapa banyak dia bisa melakukan regenerasi atau berapa banyak dia bisa bekerja sama dengan pemain-pemain muda. Ya mungkin bisa dihitung, Ricardo Kakak salah satunya, salah satu besutan dia yang paling sukses di usia muda lah. Tapi selain itu, dimanapun dia berada, Ancelotti ini lebih cocok dikasih barang jadi gitu, atau faktor-faktor pemain yang emang udah mateng. Itu Ancelotti bisa memaksimalkan kesempatan itu dan bisa garansi trofi mungkin. Itu hal yang bisa ditawarkan oleh seorang pelatih sekelas CV-nya Ancelotti. Tapi apabila melakukan regenerasi, nge-cut pemain-pemain yang generasinya udah tua menjadi generasi yang lebih muda, ini sebuah tantangan yang menurut gue gak terbayangkan betapa sulitnya untuk seorang Ancelotti. Ya ini mereka harus bekerja keras, karena dari segi midfielder pun Benzema ini cuma start lah, cuma awalan. Karena next gue yakin akan ada perpisahan untuk Modric pun juga ada, untuk Kroos juga harus bersiap-siap, terlebih mereka musim lalu udah ditinggalkan Casemiro. Jadi untuk bekerja dengan generasi midfielder yang baru itu butuh usaha ekstra banget. Dan untuk gue sih gak yakin kalau untuk musim depan Madrid bisa langsung nyetel dan bisa langsung bersaing di kancah Eropa. So mungkin musim depan akan jadi musim transisi. Ya gue lebih suka dengar istilah ini akan menjadi musim transisi, karena kalaupun mereka hasilnya
akan sangat buruk. Gue yakin, sorry to say untuk fans Real Madrid, musim depan akan jadi musim yang berat bagi lo, dan gue yakin akan jadi musim yang panjang juga rasanya. Tapi gue yakin itu hanya musim transisi, dan apabila lo bisa sabar ngasih kesempatan ke pemain-pemain muda ini untuk bisa berkembang, gue yakin nantinya akan indah pada waktunya untuk Real Madrid. Karena pengalaman, gue yakin fans Madrid juga banyak yang cerdas-cerdas. Contohnya Vinicius, di musim pertama, musim keduanya kan buruk banget gitu. Kayak kita nggak tahu ini pemain bagusnya di faktor apa sih, kenapa dia bisa dibeli sama tim gua sih. Banyak fans Madrid yang mikir kayak gitu kan, ini orang kenapa bisa dibeli, umurnya masih segini. Tapi ternyata dia baru bisa nyetel di musim ketiga dan juga musim keempatnya. So kesabaran itu adalah hal yang sangat penting. Jadi untuk Real Madrid, gue yakin musim depan akan jadi musim yang transitional, musim yang berat karena ini faktor musim transisi. Tapi at least fondasi timnya itu udah kelihatan. Ya lu selalu bisa bayangkan fondasinya akan sekuat apa, karena lu udah punya Tchouaméni, lu punya Camavinga, lu dan juga akan diperkuat oleh Jude Bellingham. So gue yakin gak akan ada masalah untuk masa depan dari Real Madrid. Bisa dikatakan masa depan Madrid masih cerah lah. Tapi kalau untuk transisinya, gue yakin transisinya akan sulit. So that's it dari pembahasan soal Real Madrid. Kita langsung beranjak ke pembahasan review FA Cup yang masih relevan banget untuk dibahas, karena ini bisa dikatakan sebagai pertandingan yang semakin menguatkan posisi Manchester City untuk dapat meraih treble winners. Dan di lain sisi, ini bisa jadi momen yang sangat pahit bagi Manchester United dan fans-fansnya, karena mereka gagal untuk mempertahankan status mereka sebagai tim Manchester terbaik dan juga sekaligus sebagai tim Manchester pertama dan satu-satunya yang bisa meraih treble. Karena setelah hasil kemarin, ya udah kelihatan lah City ini kayaknya bakal nyapu sisa gelar yang tersisa. Tapi kalau untuk pertandingan ini, gue salut banget sama dukungan dari fans City yang ternyata gue saksi kalau ternyata fans City itu bukan fans goib lagi. Fans City itu emang udah sesuai dengan predikat mereka, yaitu noisy neighbor, yaitu soal tetangga berisik lah. Jadi fans City ini gue udah ngeliat, karena minggu lalu gue baru aja ngisi acara yang bersamaan dengan kehadiran para fans, dan gue ngeliat fans City itu adalah salah satu fans yang sangat vokal, fans yang sangat mengerti esensi dalam mendukung klub dan juga mengerti soal sejarah tim yang sedang dia dukung. So gue gak akan heran apabila dalam 10 tahun mendatang akan banyak fans City baru yang hadir. So kalau untuk pertandingan FA Cup kemarin, ini ada hal unik. Ini mungkin videonya bisa lu saksikan sekarang. Ada gol yang begitu cepat dari seorang Ilkay Gundogan, yaitu gol di detik ke-12, mungkin 12 atau 15. Dan ini gol yang sangat-sangat cepat, karena gak pernah terbayangkan bagi gue akan ada gol dimana terjadinya sebegitu cepat gitu. Belum menit 1 bahkan. Dan ini sekaligus menyalip rekor Luis Saha, pertandingan yang gue tonton juga dulu di tahun 2009, Everton menghadapi Chelsea, dimana Saha berhasil mencetak gol di detik ke-25. Dan rekornya kurang lebih selama 14 tahun kemudian baru bisa dipecahkan oleh Ilkay Gundogan, datang di match dimana ini match seru banget, derby Manchester ada di final gitu. Dan ini sebuah hal yang sangat luar biasa, karena kalau gue review pertandingannya pun, ini sebenarnya City nggak tampil dalam level kondisi 100%. Dalam artian City nggak bagus-bagus banget di final kemarin, tapi satu-satunya hal yang bikin apes bagi United adalah mereka kebobolan sebegitu cepat. Ya gue yakin MU juga nggak expect mereka akan kebobolan sebegitu cepat, karena dari segi taktik yang mereka turunkan, ini segi taktik yang emang ditujukan untuk bermain secara reaktif gitu. Ini fans City pasti gue yakin juga setuju kalau City ini mainnya kemarin nggak bagus-bagus banget. Tapi gue ngeliat dalam musim ini pun mereka juga sering ngelakuin ini, dimana mereka mainnya nggak terlalu bagus tapi tetap bisa menang. Itu sebuah bagian dari revolusi taktik seorang Pep Guardiola. Dan ini tadi sobat gue yang dari fans United kembali bertanya soal Inter bisa gak gagalin misi City. Pas banget baru mau gue jawab. Apabila City mainnya kayak final kemarin, mainnya kurang greget dan kurang bisa mendobrak lebih progresif, gak bisa progres bola lebih cepat, atau mainnya terlalu santai dan gak terlalu tajam biasanya, gue bilang Inter punya peluang untuk bisa mencuri keunggulan melawan City. Karena gue ngeliat Inter ini musim ini tim paling solid di Liga Champions dari segi defense. Ya tapi gak bisa dibilang mereka solidnya dalam artian gak bisa diserang ya. Ini lebih ke faktor kiper mereka yang tampilnya luar biasa, dan faktor lini belakang mereka. Karena ada faktor yang statistik yang agak membingungkan bagi gue. Karena si Inter Milan ini tim dengan catatan clean sheet terbanyak. Total 7 kali clean sheet atau 7 kali pertandingan mereka gak kebobolan. Tapi di lain sisi, statistik yang lain, Inter ini salah satu tim yang kebobolan expected conceded goals-nya, atau hal, dan ini ngomongin data ini
apabila dibaca dari segi total jumlah shot kebobolan mereka, Inter ini tim paling banyak kena. Dan seharusnya secara data mereka seharusnya kebobolan berapa gol dalam setiap matchnya. Rata-rata 3-4 gol kebobolannya. So gue bilang apabila mereka nggak bisa ngelakuin secara masif juga, Inter yang nggak bisa menjalankan tugasnya. Kita tahu City tim yang mampu mendobrak pertahanan tim serapat apapun, sedalam apapun tetap bisa dia dobrak. Tapi apabila Inter bisa bring that A-game atau tampil semaksimal mungkin, gue rasa Inter bisa peluang untuk bisa menggagalkan treble winners dari Manchester City. Tapi dengan catatan, apabila dia tampil sedisiplin mungkin dan City-nya nggak tampil 100%. Karena apabila City-nya tampil 100%, ya kegulung lah Inter pun, walaupun pertahanannya solid tetap kegulung lah. Karena ini tim yang, ya bayangin aja mereka punya Erling Haaland, striker yang bisa nyetak gol dari segi kondisi manapun, sesulit apapun dia tetap bisa golin. Tapi hal yang ironis, gue kembali lagi soal City Inter, gue harap City bisa treble winners ya, bisa ngegulung Inter secepat mungkin dan juga jangan ngasih kesempatan Inter untuk bisa berkembang. Dengan cara itu gue yakin City bisa berkembang. Tapi apabila mereka tampil nggak maksimal seperti lawan United, gue bilang Inter yang punya peluang. Tapi balik lagi ke soal City-nya. Soal City-nya yang ironis adalah United secara taktik mereka udah benar ngelakuin taktik itu. Mereka ingin tampil secara reaktif. Mereka memainkan 4 gelandang tampil secara bersamaan sejak awal, yaitu ada seorang Bruno Fernandes, ada seorang Casemiro, Eriksen dan juga Fred. Ini taktik nggak ada salahnya, gue bilang layak dicoba. Tapi yang salahnya ya itu mereka kebobolan begitu cepat, gol yang seharusnya nggak terjadi dan juga harus kehilangan keunggulan di menit-menit awal tuh sangat-sangat krusial. Tapi beruntungnya sebenarnya United dapat penalti dari penalti yang gue bilang cukup kontroversial. Ada banyak orang bilang ini 100% penalti, tapi justru buat gue ini 100% nggak penalti. Ya bisa dibilang United gesek voucher penalti ini. Mereka beruntung banget dapat penalti karena gue ngeliat nggak ada kesempatan bagi Grealish untuk bisa menghindar dari bola sedekat itu gitu. Tangannya mau ditaruh mana lagi? Harus ngapain lagi tangannya? Itu jarak cuma 1 meter, nggak ada kali 1 meter juga. Itu jarak yang sangat-sangat rendah banget, jarak yang sangat-sangat dekat. Itu posisi normal, di mana-mana orang kalau mau duel bola di udara, ya tangannya harus ditaruh di samping dia dan bisa memprovide body language yang sesuai gitu dengan keinginan dia. Nggak mungkin lu heading bola tangan lu tetap stay posisi sempurna di kanan kiri kayak lagi posisi berdiri sikap tegak gitu. Pasti tangan lu akan mengangkat gitu, dan itu posisi yang sempurna, posisi yang benar. Tapi dihukum sebagai penalti itu sebuah hukuman yang sangat berat. Tapi beruntungnya City, mereka di babak kedua tampil lebih bagus ketimbang dari babak pertama dan bisa mencuri gol lewat lagi-lagi set piece yang seharusnya bisa dihindari dari pertahanan United. Karena bagaimana bisa 2 kali dikasih kesempatan di orang yang sama, yaitu seorang Ilkay Gundogan dikasih kesempatan nge-shoot dari luar kotak penalti tanpa ada gangguan sedikit pun. Gol pertama Gundogan bisa langsung free nge-shoot tanpa ada gangguan atau dibayang-bayangin lah istilahnya, dibayang-bayangin sedikit pun. Dan dia bisa nyamannya, kontaknya juga sempurna dan jadi gol. Di babak kedua seperti cuplikan ini juga, bayangin dia sebegitu tenang, sebegitu bisa nerima bola, dia bisa mengukur bola datangnya secepat apa, dan dia bisa langsung sontek itu dengan kaki kirinya dan berbuah gol. Dan itu bisa dihitung sepersekian detik, 1 atau 2 detik seharusnya pemain United bisa merapatkan posisinya, mengganggu sebisa mungkin posisi dari Gundogan. Tapi di sini ya fans United bisa nilai lah, United ini geraknya begitu lambat, reaksinya begitu lambat, alhasil Gundogan bisa menentukan pilihannya dan itu gol yang seharusnya bisa dihindari banget. Seharusnya para pemain United bisa close him down, jangan kasih dia kesempatan, dan kalau itu udah jadi gol, keunggulan 1 gol bagi City di musim ini game over buat lo. Kalau untuk musim lalu, musim-musim sebelumnya, keunggulan 1 gol mungkin masih ada harapan. Ketika lo menghadapi City, lo bisa mencuri gol dengan cara bermain pragmatis lah, lu bisa mencuri gol dengan cara counter attack atau mencuri gol dengan cara meladeni mereka pun juga masih ada harapan. Tapi untuk musim ini dengan faktor mereka yang revolusioner dari seorang Pep memainkan 4 back yang punya intensif atau punya mindset yang sama, karena kebanyakan dimainin sebagai center back, posisi aslinya sebagai center back tapi dimainin sebagai full back, itu sebuah keuntungan bagi Pep Guardiola. Ini sebuah advantage di mana dia bisa mengunci kemenangan, bisa istilahnya kemarin gue sebut formasi tutup toko lah. Ini formasi yang bisa diturunkan dan bisa mengamankan hasil. Dan ini harus gue bilang salah satu faktor kesuksesan Guardiola musim ini adalah di mana dia bisa nggak meninggalkan 100% ditinggalkan, tapi dia bisa begitu fleksibel, lebih fleksibel di musim ini untuk bisa menyesuaikan.
kapan dia harus memainkan sepak bola secara progresif dan juga tampil sepak bola secara dominan, kayak contoh pertandingan lawan Real Madrid di leg kedua di pertandingan di Etihad, atau bisa tampil secara reaktif, tampil lebih direct, dan juga tampil dengan cara memanfaatkan nunggu lawan error gitu. Dan itu bisa dilakuin sama City. Jadi City di musim ini mereka kayak ibaratnya bisa ngelakuin 2 taktikal dalam satu game. 2 taktik yang berbeda 180 derajat dalam satu game sekaligus. Jadi ini tim ibarat mesin, ketika lu mengharapkan dia panas untuk mencetak gol, mereka bisa ngelakuin. Tapi apabila lu ingin mendinginkan kondisi tim dan lu ingin lebih main aman, dia bisa menurunkan tempo, dia bisa menurunkan intensitas, dan juga bisa mengunci hasil, dan juga hasilnya yang penting adalah menang. Winning is winning. Gue yakin Guardiola juga udah belajar gitu di musim-musim sebelumnya. Kok gue mainnya udah bagus, gue mainnya udah atraktif, tapi tetap gak bisa datengin gelar ya. Mungkin itu gelarnya Liga Champions ya. Kalau dari Liga Premier League sih mereka tetap bisa dapetin. Tapi kalau di Liga Champions kok apa yang kurang? Karena kalau dari segi main gak ada kurangnya. Mereka udah main bagus, tapi tetap gak bisa progres ke babak lebih lanjut, dan juga gak bisa progres ke final. So itu kan harus dievaluasi apa yang salah. Dan gue rasa di musim ini mereka bisa menemukan jawabannya dan bisa menampilkan performa yang luar biasa banget, terlebih selepas dari Februari lalu. Karena dari Februari ke sini tampilnya begitu konsisten. Dan ini ada Bro Arsyad menanyakan, apakah Inter pakai strategi Catenaccio lawan City kayak dulu pernah saat final dulu lawan Bayern. So ini menarik banget. Gue rasa Catenaccio udah nggak serelevan kayak dulu ya. Untuk istilah Catenaccio kayak dulu kan lebih pragmatis, lebih apa. Kalau untuk musim-musim sekarang atau kekinian, ini jawaban untuk Bro Arsyad ya, gue kira Catenaccio-nya juga udah lebih variatif, udah lebih bisa divariatifkan dengan gaya taktik lain. Kayak contohnya Inter ini salah satu tim yang tampilnya ya, Catenaccio sekarang udah banyak ininya lah, perumpamaan orang udah banyak bisa menginterpretasikan Catenaccio itu seperti apa. Tapi kalau Inter musim ini, gue yakin lu juga setuju kalau Inter di Liga Champions musim ini tampilnya begitu lebih solid ketimbang di pertandingan Liga domestik. Kenapa bisa demikian? Gue rasa untuk taktik seperti Inter itu emang cocoknya di taktik-taktik pertandingan-pertandingan sistem gugur. Ya gue gak heran kenapa dia bisa ada di final Coppa Italia dan menjadi juara, dan juga mereka bisa tampil sampai di final seperti ini gitu. Jadi gue bilang, apabila Inter tampil kayak begini lagi, gue rasa tetap ada peluang ketika menghadapi City gitu. Karena kita tahu City dari segi mentalitas, ya mentalitas mereka bisa dikatakan, sorry to say, culun di Liga Champions, dalam artian mereka nggak punya football heritage. Kalau kata Mourinho tuh nggak punya football heritage atau nggak punya warisan yang bisa dibanggakan apabila mereka ingin menjuarai Champions League. Itu yang nggak mereka punyain. Dan kalau Inter, mereka punya itu karena mereka pernah jadi juara di tahun 2010. Dan gue yakin para pemain termotivasi untuk menambah gelar yang mereka punya di Liga Champions. Dan apakah Inter pakai strategi Catenaccio lagi untuk lawan City kayak lawan Munchen dulu? Ya jelas eranya udah sangat berbeda, walaupun itu baru 13 tahun lalu. Tapi sepak bola di era itu dan sekarang udah sangat jauh berbeda. So, gue bilang Inter, apa yang harus dilakuin Inter? Simple jawabannya bro. Lakuin aja selayaknya apa yang lu lakuin yang bisa mengantarkan Inter sampai di final. Gak perlu lu rubah-rubah, gak perlu si pelatihnya ini pengen kelihatan pinter lah atau apa. Tetap aja ngelakuin apa yang lu lakuin seperti biasanya. Dan gue yakin lu bisa punya peluang untuk menghadapi City apabila lu ngelakuin itu. Ya ada pepatah bilang, you don't change your winning team, atau buat apa lu ngubah sistem yang nggak broken gitu. Sistem yang nggak broken buat apa lu ubah? Emangnya lu Arsenal yang terlalu sensitif sama kondisi sekitar, alhasil kehilangan gelar gitu. So Inter bukan Arsenal, mentalnya jauh lebih bagus daripada Arsenal gue yakin. Dan gue rasa Inter akan punya peluang gitu apabila mereka bisa, tadi seperti gue bilang, bring their A game atau tampil dengan penampilan semaksimal mungkin. Ini final, pemain harus sadar itu kalau ini final, dan mereka belum tentu bisa di tahun-tahun mendatang punya kesempatan semasif atau sebesar ini lagi. Ini pertandingan yang now or never bagi Inter. Begitu pula dengan City. City pun juga punya urgensi yang sama karena bagi mereka juga now or never. Now or never-nya bukan dalam artian Champions League ya. Mungkin musim depan mereka bisa ada di sini lagi dan bisa jadi juara dan terus-menerus bisa mengangkangi Manchester United gitu untuk di level Eropa. Tapi kalau untuk now or never konteksnya di musim ini, City now or never dalam hal treble winners. Kalau nggak sekarang mereka nggak punya kesempatan lebih bagus lagi untuk bisa ngeraih treble. Jadi untuk City gue rasa untuk bisa dikatakan sekarang City adalah tim di Manchester tersukses untuk saat ini
karena mereka bisa tampil begitu konsisten. Tapi kalau dari segi sejarah ya jelas MU. Tapi kalau dari segi membangun sejarah, dari segi sedang membangun sebuah dinasti kerajaan sebuah tim, gue rasa City lagi arahnya ke sana. Karena City ini seperti yang gue bilang di episode pekan lalu, kalau lu bilang City ini cuma bagus karena mereka beli gelar, lu salah besar. Lu salah besar apabila lu bilang City ini hanya beli gelar gitu. Karena mereka pun juga fondasi tim mudanya juga sangat-sangat kuat. Karena ini gue jelasin dikit ya. Juara Premier League 3 musim beruntun itu Manchester City. Di level senior dong, kalau Premier League mereka 3 tahun beruntun juara. Di musim 2020-2021, 2021-2022, dan juga di musim 2022-2023. 3 musim beruntun. Untuk Premier League 2 atau Premier League Under 23-nya, juaranya juga City. Juaranya berapa kali? Udah 3 musim beruntun juara terus. Untuk Premier League paling bawahnya nih, paling bawahnya untuk kasta U18. Juaranya siapa? Manchester City U18. Juaranya berapa kali? 3 musim berturut-turut juga. Jadi apabila lu katakan ini hasil yang instan, nggak instan juga. Karena mereka berhasil membangun fondasi dan para pemain mudanya juga jebolannya udah terbukti kok. Jebolannya ada Foden di musim ini juga, sejak musim lalu sebenarnya dicoba juga soal Cole Palmer. Habis itu ada nama-nama seperti Rico Lewis yang emang udah bisa bersaing. Emang Premier League ready gitu. Mereka semua bisa disiapkan untuk bisa bertanding level teratas. So gue bilang City ini sebagai shark team, monster team, tim yang bisa melibas siapapun yang ada di depan mereka. Dan gue yakin ini akan berlangsung begitu lama dominasi City apabila mereka bisa mempertahankan Guardiola juga. Tapi apa yang bisa ngalahin City? Bukan Liverpool, bukan MU. Yang jelas yang bisa ngalahin City adalah apabila tuntutan soal 115 kasus penggelapan uang itu ditindaklanjuti. Itu baru deh, City baru kocar-kacir pasti apabila hal itu dibuka oleh FA dan juga dibuka oleh arbitrase olahraga Eropa. Baru apabila itu bisa diusut, gue yakin baru deh orang-orang bisa menang dari City. Karena kalau nggak begini ya susah banget ngalahin City, dominasinya begitu dominan, terlalu luar biasa. Tapi apabila dia diusut, bisa jadi gelar-gelarnya selama ini yang mereka raih itu dicabut, bisa jadi para pemain ini pada cabut juga, dan bisa jadi kemungkinan terburuknya adalah dilempar atau didegradasikan ke kasta terbawah apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran dalam segi keuangan. So, gue bukan orang yang berharap City akan downfall atau akan jatuh dari momen seperti itu, tapi gue harapkan karena ini udah muncul ke media dalam beberapa bulan terakhir dan juga sempat dibahas secara serius soal dakwaan kepada City ini, gue harap akan ada titik terang lah kemana kasus ini akan dibawa, dan bener gak sih City ini emang melakukan penggelapan soal keuangan, melakukan berbagai macam kecurangan. Ya semoga aja gak bener, karena fans City ini kalau dibahas soal ini malah pada jadi sensi ya. Gua gak tahu kenapa pada jadi sensitif, padahal kan tujuannya bagus untuk menanyakan bener atau enggaknya ini soal dakwaan atau dugaan, masih dugaan doang kok, soal dugaan pelanggaran soal keuangan. So dari cara itu mungkin kita bisa ngalahin City, dan layak dinantikan kapan kasus ini akan menemukan titik terang. Dan ini mungkin gue akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan soal City udah. Prediksi gue City tetap akan menang apabila mereka bisa tampil begitu maksimal. Tapi harus digarisbawahi, apabila City mainnya kayak lawan MU di final FA Cup kemarin, gue bilang Inter punya peluang untuk menang. Karena Inter juga punya pertahanannya solid, dan juga Inter punya reputasi di musim ini untuk mencetak gol di 15 menit terakhir. So apabila mereka bisa stay in the game dalam waktu yang lama di final nanti, ya bukan nggak mungkin Inter bisa mencuri gol di 15 menit terakhir dan sekaligus menambah rentetan trofi juara di Liga Champions mereka. So pembahasan terakhir ya nggak jauh-jauh dari soal, karena ini udah bulan Juni, yang artinya udah mulai ada gonjang-ganjing soal bursa transfer. So nggak afdol rasanya kalau nggak gue bahas nih bursa transfer. Bahasnya dari mana dulu? Ya mungkin yang lagi aktif-aktifnya ya seperti PSG, Madrid. Tapi mungkin yang lucu adalah Chelsea, dimana Chelsea ini gue yakin akan tetap berjuang di bursa transfer musim ini, akan tetap menggelontorkan banyak uang. Tapi ya itu, masa iya pembeliannya tetap asal dengar nama pemain dikit dibeli, dengar nama ini lagi bagus dibeli. Ya ini tim yang emang lagi berbenah, tapi berbenahnya ancur-ancuran. Ini tim yang gak jelas arahnya kemana, dan dari segi faktor pemilihan pelatih pun gue yakin muncul nama Pochettino, karena udah resmi juga Pochettino akan menakodai Chelsea dimulai musim depan. Tapi entah kenapa dalam hati gue ngerasa Pochettino ini lebih ke arah best from the worst, atau apa ya, worst from the best atau sebagainya, apa segala macam lu bisa katakan itu, karena dari segi
pesaing-pesaingnya ini bisa dikatakan apa ya? Yang seharusnya mereka kejar itu bisa Nagelsmann, bisa juga Luis Enrique, pemain pelatih-pelatih yang punya CV lebih bagus, lebih stabil di tim-tim sebelumnya, tapi mereka akhirnya lebih memilih Pochettino. Mungkin dugaan gue karena Pochettino mungkin emang orang yang tepat apabila ingin rebuild tim dan juga bekerja sama dengan pemain-pemain muda. Karena dia udah nunjukin dia bisa bekerja sama dulu bersama Spurs dan juga Southampton dan juga mengorbitkan banyak pemain muda. Luke Shaw, Dele Alli, Harry Kane. Abis itu ada juga nama-nama lain seperti Eric Dyer. Abis itu ada nama-nama seperti Sadio Mane, Adam Lallana. Adam Lallana juga bisa ditampilkan lebih maksimal bersama dia. Dejan Lovren itu kan berkat tangan dinginnya Pochettino. Tapi apabila si Chelsea ini tetap ngelakuin kebijakan transfer yang sama seperti musim-musim kemarin dan pelatihnya juga pelatih yang keras kepala macam Pochettino, ini resep lengkap untuk menuju kegagalan menurut gua. Resep lengkap menuju kegagalan dalam artian pelatihnya belum tentu bisa megang ruang ganti, dipertemukan dengan pemilik klub yang terlalu banyak cincong atau terlalu banyak ikut campur juga ke urusan internal klub. Ya, gua tahu lu pemilik klub, tapi cara-cara yang lu lakukan gimana lu bisa mengintervensi. Bahkan ini dikeluhkan juga sama pelatih sebelumnya di Chelsea ya, dimana si Todd Boehly ini punya akses ketika halftime untuk masuk ke ruang ganti. Buat apa gitu? Ini nggak pernah terjadi di tim-tim manapun dengan pemilik klub manapun. Kok bisa pemilik klub masuk ke ruang ganti dan juga ngasih statement, ngasih kalimat motivasi gitu. Buat apa? Ini hanya akan mengganggu dan gua rasa, dan ini udah fakta juga gitu. Udah fakta juga karena macam pelatih seperti Luis Enrique dan Julian Nagelsmann itu memilih untuk mundur dari Chelsea karena dia nggak yakin dengan project yang dimiliki oleh Todd Boehly, dan juga karena faktor banyak cincongnya dari Todd Boehly ini terlalu banyak ikut campur dalam urusan ruang ganti gitu. Jadi gue rasa pilihan tepat bagi Nagelsmann dan Thomas Tuchel dan juga dari si Luis Enrique, tapi pilihan yang beresiko bagi Mauricio Pochettino. Karena bisa jadi ini bukannya malah memperbaiki nama dia setelah dia sempat gagal di musim-musim sebelumnya bersama PSG, tapi bisa jadi ini malah memperburuk rentetan CV dia ketika menahkodai Chelsea. So, sebuah gambling lah dapat dikatakan. Apabila lu berhasil membawa Chelsea ke jalan yang benar, lu akan dikatakan salah satu manajer one of the best dalam sejarah Chelsea. Tapi apabila lu nggak bisa mengantarkan mereka ke trofi-trofi instan, ya siap-siap angkat koper aja. Pochettino nih, let's say di bulan Maret atau Februari bisa jadi udah angkat koper gitu. Tapi gua harap, gua nggak mau doain yang buruk-buruk. Good luck aja deh buat seorang Pochettino. Dan karena gue bilang good luck kenapa? Karena Chelsea pun akan ditinggalkan oleh beberapa pemain yang sebenarnya pemain yang udah mengabdi cukup lama lah bersama klub ini dan kelihatannya cinta sama klub ini. Tapi kayaknya ya lagi-lagi kayaknya ada faktor nggak nyaman ya dengan para pemain ini bersama arah project mau dibawa kemana ini dari project Todd Boehly bersama Chelsea ini. Jadi nama-nama tersebut adalah Kai Havertz. Habis itu ada nama-nama lain seperti Mason Mount, Thiago Silva, Aubameyang, Ziyech. Ini adalah contoh-contoh nama-nama pemain yang kemungkinan besar akan cabut atau dilego di musim yang akan datang di bursa transfer ini. Kalau untuk Havertz, santer dikabarkan dia akan bergabung bersama Real Madrid. Gue termasuk orang yang sangat-sangat highly rated seorang Kai Havertz. Gue suka penampilan dia karena dia sangat-sangat mobile, bisa tampil sebagai attacking midfield, sebagai winger pun bisa, dan juga terpenting dia bisa menjalankan peran sebagai seorang false nine. Ini salah satu pemain yang sangat gue suka berseragam. Salah satu pemain di Chelsea paling gue suka ya Kai Havertz, dan gue harap dia bisa berlabuh di Real Madrid. Dan gue rasa apabila Real Madrid berhasil mendatangkan dia, bisa ngasih impact yang bagus lah untuk Madrid. Dan untuk nama lain ada Mason Mount, di mana Mason Mount ini dikabarkan juga akan cabut. Sang local boy, pemain yang menimba ilmu langsung dari akademi Chelsea sejak usia 7 tahun, ini dikabarkan akan menuju akhir dari perjalanannya bersama Chelsea karena dia santer dikabarkan mengincar tempat di tim yang bertanding di Liga Champions serta ingin menambahkan gaji dia. Dia ingin punya kenaikan gaji lah istilahnya, tapi Chelsea kelihatannya nggak setuju sama keinginan dia. Alhasil dia ingin cabut dan santer dikabarkan dia akan ke Manchester United karena faktor Champions League, dan juga kelihatannya United siap untuk menggaji dia sesuai keinginan dia. Serta dari segi taktik, gue rasa Mount bisa jadi jawaban dari kebutuhan Manchester United akan seorang gelandang. Jadi untuk Chelsea bukan faktor mudah untuk bisa mengatasi peninggalan para pemain ini, tapi apabila mereka bisa beli pemain secara tepat guna, beli pemain juga tepat secara harga, gue yakin Chelsea
seharusnya nggak akan seburuk musim lalu lah. Itu pun juga udah progres. Apabila Chelsea tampil nggak seburuk musim lalu, untuk musim depan itu udah progres bagi Chelsea dan itu harus disyukuri. Karena ini tim sekarang keadaannya in a total mess. Ini tim keadaannya sekarang lagi berantakan. Ya seharusnya ini dilakukan, pembeliannya sebenarnya udah kelihatan arahnya ingin rebuild ya untuk project jangka panjang. Tapi penempatan strategi transfer seperti ini kurang tepat apabila hal yang seharusnya lu lakukan dalam 3 bursa transfer itu mau lu sikat dalam 1 bursa transfer aja. Efeknya kayak begini. Efeknya para pemain numpuk dan persaingannya jadi kurang sehat. Kurang sehatnya bukan karena pemain ini jadi saling nggak kompetitif, jadi saling musuhan, jadi nggak kompetitif, tapi lebih ke arah pemain ini nggak tahu posisi dia ini reguler apa enggak, dan alhasil itu kondisi yang sangat-sangat nggak ideal lah. Dan ini mungkin penutupan dari pembahasan soal bursa transfer, yaitu ada Manuel Ugarte, di mana Manuel Ugarte ini sempat dikabarkan udah di here we goin sama Fabrizio Romano ke Chelsea, tapi di detik-detik terakhir dia melakukan U-turn atau putar balik dan dia lebih memilih untuk bergabung bersama PSG karena PSG disinyalir siap menggaji dia 2 kali lipat lebih besar dari Chelsea. Dan fine-fine aja gue juga kalau dikasih kayak pilihan kayak Ugarte, daripada pindah ke Chelsea mending gue ke PSG. Projectnya lebih jelas, akan rebuildnya lebih jelas, dan gajinya 2 kali lipat pula. Yang mending ke PSG daripada ke Chelsea kan. Jadi Chelsea ini emang tim yang aneh lah, tim aneh ini, tim gak jelas arahnya mau kemana. Dan nama terakhir, mungkin ini akan jadi pembahasan penutup gue juga dari gue, adalah Alexis McAllister yang juga udah di here we goin akan berlabuh ke Liverpool. So salah satu alasan gue ngejar banget tiket Argentina adalah gue berharap gue bakal nonton McAllister yang udah mungkin akan berstatus sebagai pemain Liverpool ketika bertanding lawan Indonesia. Karena gue harap dia bisa menggantikan sepeninggalan banyak gelandang, yaitu dari Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, walaupun perannya gak penting-penting banget tuh pemain. Tapi apabila ada McAllister, pemain yang bisa selalu available untuk tampil bersama Liverpool, gue harap dia bisa mengantarkan Liverpool kembali ke jalurnya, yaitu ke jalur juara Premier League, dan juga sekaligus bisa menambah trofi kabinet dari Jurgen Klopp untuk bisa menjuarai Europa League. Target kita nggak usah muluk-muluk lah bagi Liverpool musim depan. Targetnya cukup juara FA Cup, juara Premier League, juara Carabao Cup, dan juga juara dari Europa League. Itu akan jadi musim yang sangat luar biasa dan kayak musim lalu. Imagine being us ngejar quadruple. So, demikian pembahasan dari gue. Senang banget gue bisa diskusi sama beberapa fans sobat-sobat Langit Musik tadi. Ada juga yang udah interaktif secara telepon. Gue really appreciate it. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan di program Julitin Sepak Bola ini atau Jebol. Terima kasih banget atas waktunya. Demikian pembahasan gue. Gue Rizal Urgensi beserta rekan-rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you in another kesempatan. Bye bye.